Oke, sambil menunggu Kak Iki mencari sesuatu yang harus diyakini oleh Kak Rizky sendiri, kita akan iklan terlebih dahulu. Karena saya belum pernah mencoba sesuatu yang saya pakai ini untuk bernyanyi. Kita mulai saja. Pona patamana pakung sago todeli derina, una patapine ya terizen panene. Itu pertama. Kedua, kanti bandu ketanti itu pasti lemas tuh kata itu bacande dah matera panesu tuh. Itu kedua. Selesai. Sekarang kita akan lanjutkan sambil kaki menunggu mencari dan meyakinkan lebih dalam keyakinannya. Ternyata menjadi orang jahat lebih disenangi oleh manusia. Alasannya karena jalan jahat itu bila dilalui upahnya dekat. Contohnya mafia. Nikmat dan konkret. Setiap apa yang kita kerjakan, kita mendapatkan bagiannya, komisi. Sifat-sifat ini lebih disenangi oleh manusia karena kontan dan rezekinya hanya ada dalam satu jalur. Kalau tidak mendapatkan satu jalur itu, maka dia akan marah dan menuntut. Biasanya seperti itu kalau jalur yang jahat. Sementara menjadi orang baik itu lebih sulit karena upahnya jauh. Biarlah tidak mendapatkan upah dari orang yang satu, aku bisa mendapatkan upah dari orang yang ke-10 atau mengharapkan sesuatu yang belum tentu dia dapatkan. Kadang-kadang tidak nikmat dan abstrak. Itulah keuntungan dari orang yang mukmin. Teori ini dapat menjelaskan mengapa lebih sulit menjadi orang baik ketimbang menjadi orang yang tidak baik. Sekalipun semua orang tahu bahwa lebih baik menjadi orang baik daripada menjadi orang jahat. Manusia itu terdiri dari dua unsur. Yang pertama nasut, unsur nas, dan unsur lahut, unsur ilahi. Unsur nasut ialah unsur tanah atau bumi yang bersifat senang ke arah yang jahat tadi. Karena kita berasal dari unsur-unsur bumi tadi, api, air, angin, udara, bumi. Sementara unsur lahut itu unsur langit yang senang ke arah kebaikan, arah malakut, jabarut, nasut, bukan. Nasut, malakut, jabarut. Nasut itu adalah bumi, malakut itu adalah alam barzakh malaikat, dan alam jabarut itu alam ilahi, alam ruh. Lahut itu unsur langit yang senang ke arah kebaikan. Unsur nasut itu senang pada arah tanah yang menetap di tanah untuk sementara. Unsur lahut itu ke arah angin ke langit. Jadi unsur yang lahut itu sementara sifatnya, terbatas oleh waktu, oleh ruang. Jadi kenapa manusia hanya mengutamakan kesenangan-kesenangan yang bersifatnya sementara, padahal itu adalah ilusi dan tidak dapat dinikmati secara selamanya. Unsur nasut itu senang ke arah tanah dan menetap di tanah, sementara unsur lahut itu, nasut itu ke tanah, kalau unsur lahut itu ke langit, ke Tuhan, senang menetap bersamanya. Jadi ketika kita melihat lambang bintang ke atas, artinya di agama Buddha menuju langit, lahut. Dan bintang yang mengarah ke bawah, segitiga ke bawah, artinya nasut, hawa nafsu yang mengarah ke bawah. Dari dada ke atas kita lihat saja unsur dari manusia, dada ke atas itu lahut, intelektual, spiritual, dan nafsu dari dada ke bawah. Nah, itulah penjelasan secara badan dan secara filosofi simbolik. Dalam garis besarnya, manusia diberi potensi untuk menjadi orang baik. Seluruh manusia diberi potensi menjadi orang baik. Tidak semua manusia bisa melaluinya, namun sebagian manusia menyerah dari jalur kebaikan itu. Karena faktor pertama keserakahan, kedua faktor hawa nafsu yang didasari oleh humanisme yang kemarin saya jelaskan. Terdapat kelemahan nafsu biologis. Juga potensi menjadi orang jahat. Setiap orang jahat mempunyai tujuan. Tujuannya untuk memperkaya diri, serakah, dan ingin semena-mena. Dalam Al-Quran disebutkan, barang siapa yang ingin menjadi mukmin, mukminlah ia. Barang siapa yang ingin menjadi kufur, maka kufurlah ia. Jadi setiap orang mempunyai kehendak, mempunyai free will. Setiap apa yang dia inginkan pasti dia tercapai.
We have a free will, free value. Di surat Al-Kahfi ayat 29. Manusia dapat menjadi mukmin karena ia memiliki potensi menjadi mukmin. Jadi seluruh manusia itu dapat berakhlak baik karena semuanya mempunyai potensi berakhlak baik. Lalu bagaimana dengan orang jahat? Orang jahat itu tidak memaksimalkan potensi kebaikan yang ada pada dirinya. Dia lebih mengutamakan hawa nafsu biologisnya yang mengedepankan. Dapat menjadi kufur karena ia juga memiliki potensi menjadi kufur. Jadi antara dua, antara menjadi kufur dan antara menjadi mukmin, mana yang akan kamu pilih? Kalau saya memilih sesuatu yang menurut saya baik. Kalau orang lain memandang itu kufur, maka saya akan memverifikasinya melalui kitab Al-Quran dan Sunnah. Ternyata menjadi orang jahat lebih senangi oleh manusia. Alasannya karena jalan jahat itu bila dilalui upahnya dekat, nikmat, dan konkret. Apakah Kaiki telah selesai? Sudah. Oke, sekarang kita akan mencoba berbincang dengan sarjana tasawuf. Sedangkan saya sarjana filsafat yang sedang mengkaji tasawuf juga. Karena jalan kita sama, yaitu usuluddin, jalan untuk menuju kepada agama yang besar. Sahabat Rasul kalau tidak salah, dia Yahudi atau Nasrani, pokoknya dia tidak masuk Islam. Satu saat tiba-tiba dia ingin ikut berperang dengan Rasul. Artinya dia harus masuk Islam. Masuk Islam pada saat itu masuk Islam, syahadat, langsung pergi berperang, meninggal. Dan kata Rasulullah, beliau dapat jaminan surga karena syahid di jalan Allah. Baru syahadat, langsung pergi berperang, langsung meninggal, surga, syahid. Kenapa? Karena takdir. Satu ketetapan yang tidak bisa dirubah. Takdirnya dia mendapatkan surga daripada Allah dengan jalan syahid di jalannya. Dia rukun Islam baru berapa mengerjakan? Syahadat saja. Sholat? Belum. Keburu meninggal. Zakat? Belum. Puasa? Bukan bulan Ramadan. Naik haji? Belum. Tapi syahid karena ketetapan Allah. Dan dia bisa mengambil potensi kebaikan dari dalam dirinya. Karena takdir. Dan dia bisa mengambil potensi kebaikan di dalam dirinya. Dan potensi kebaikan keburukan. Ini ada perbandingan yang menarik. Begini, menurut Ustadz Adi Hidayat ya, sebenarnya rezeki kita itu sudah ditentukan. Atau gini yang gampang deh, jodoh kita sudah ditentukan. Nah, yang belum ditentukan adalah cara menjemput jodohnya. Apakah dengan cara yang baik atau dengan cara yang tidak baik? Kalau dengan cara yang baik berarti prosesnya baik, nanti mendapatkan jodohnya juga dalam keadaan baik dan hasilnya baik, nanti kedepannya insya Allah jadi baik. Tapi kalau dengan cara yang tidak baik, prosesnya tidak baik, nanti ketika berumah tangga belum tentu tidak baik. Tapi Allahu alam ya, tapi ada kemungkinan menjadi tidak baik dan akhirnya juga tidak baik. Seperti itu. Nah, itu potensi kita mau ngambil potensi yang mana? Apakah potensi kebaikan atau sebaliknya? Silahkan dipilih oleh diri masing-masing. Dan dipikirkan, dari 24 jam kehidupan kita, itu berapa persen yang kita sudah mengambil potensi kebaikan dalam diri kita. Sebagai contoh,